PDIP tidak jadi oposisi di pemerintahan Prabowo, memahami keputusan politik partai. PDI Perjuangan, PDIP, secara resmi memutuskan untuk tidak mengambil posisi sebagai oposisi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dalam pernyataan resminya yang diterima Antara, Sabtu 13 Januari. Meski tidak ada kader PDIP yang masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo, partai berlambang banteng ini tetap berkomitmen mendukung pemerintahan demi keberlangsungan sistem presidensial yang ideal. Tidak ada istilah oposisi dalam sistem presidensial. Ahmad Basarah menjelaskan bahwa konsep oposisi sebenarnya tidak relevan dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia. Istilah oposisi biasanya dipraktikkan dalam sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer, ujar Basarah. Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kewenangan eksekutif penuh yang tidak terpengaruh oleh keberadaan oposisi formal, seperti yang lazim ditemukan di negara-negara dengan sistem parlementer. PDIP menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menjadi oposisi bukanlah langkah pragmatis semata, melainkan upaya untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Menurut Basarah, sikap ini juga bertujuan untuk memastikan kesinambungan program-program pembangunan dan menjaga stabilitas politik nasional. Faktor hubungan baik Megawati dan Prabowo. Salah satu alasan utama PDIP memilih untuk bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo adalah hubungan baik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai mantan Presiden ke-5 RI dan Presiden ke-8 RI, keduanya memiliki sejarah panjang dalam membangun komunikasi politik yang efektif. Hubungan pribadi antar kedua tokoh bangsa tersebut menjadi jembatan silaturahmi dan koordinasi yang baik untuk mengawal kepentingan rakyat dan bangsa secara lebih besar, tambah Basarah. Strategi politik untuk 2029. Namun, keputusan PDIP untuk bergabung mendukung pemerintahan Prabowo juga memunculkan spekulasi mengenai strategi politik jangka panjang partai tersebut. Dalam pandangan beberapa pengamat, langkah ini bisa menjadi bagian dari upaya PDIP untuk memutus pengaruh Presiden Jokowi dalam perpolitikan nasional. Meskipun Jokowi adalah figur penting yang didukung PDIP, dominasi politiknya dianggap bisa menjadi tantangan bagi agenda strategis partai. Terlebih lagi, dengan munculnya Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai salah satu kandidat kuat dalam Pilpres 2029, langkah PDIP untuk mendukung Prabowo dapat dimaknai sebagai cara untuk membangun jarak politik dengan Jokowi. Dengan cara ini, PDIP dapat menciptakan ruang manuver yang lebih fleksibel tanpa terikat erat dengan pengaruh Jokowi. Keputusan ini memungkinkan PDIP untuk menata ulang peta politiknya, memperkuat posisi partai di tingkat nasional, dan tetap relevan menghadapi Pilpres 2029, ujar seorang analis politik. Langkah ini juga menunjukkan bagaimana PDIP memprioritaskan keberlangsungan partai di atas loyalitas kepada figur tertentu. Dampak negatif dari bergabungnya PDIP. Di sisi lain, keputusan PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo juga dapat menimbulkan dampak negatif yang berpotensi mengguncang stabilitas politik nasional. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa langkah ini bisa dianggap sebagai strategi untuk mengacak-acak koalisi pemerintahan dan menciptakan konflik internal, terutama antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tuduhan ini muncul karena ada anggapan bahwa PDIP mungkin memanfaatkan posisinya untuk memainkan peran sebagai kekuatan pengganggu yang dapat memicu ketegangan politik antara Prabowo dan Gibran. Jika hubungan antara keduanya memburuk, PDIP berpotensi muncul sebagai pahlawan kesiangan yang menawarkan solusi, tetapi dengan agenda terselubung untuk memperkuat posisi partainya sendiri. Kemunculan PDIP dalam momen kritis semacam itu dapat dianggap sebagai upaya memanfaatkan situasi demi keuntungan politik, alih-alih mencari solusi damai. Hal ini semakin mengkhawatirkan karena gaya komunikasi politik PDIP seringkali dianggap tidak mengutamakan rekonsiliasi atau perdamaian, tetapi cenderung memicu polarisasi dan perpecahan. Jika ini terjadi, PDIP bisa dilihat sebagai aktor yang tidak berkontribusi pada stabilitas bangsa, melainkan sebagai pihak yang mengeksploitasi konflik demi kepentingan politik, ujar seorang pengamat politik. Situasi ini dapat semakin merusak citra politik nasional dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dukungan tanpa masuk kabinet. Meski tidak menempatkan kadernya di dalam kabinet, PDIP tetap berkomitmen memberikan dukungan konstruktif kepada pemerintahan Prabowo.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kontribusi PDIP tetap dirasakan tanpa harus terlibat langsung dalam pemerintahan. Sebagai partai dengan basis massa yang besar dan pengalaman politik yang panjang, PDIP berencana memanfaatkan jalur legislatif untuk memberikan masukan, kritik, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami untuk membantu pemerintahan berjalan dengan baik, ujar Basarah. Tantangan dan harapan. Keputusan PDIP untuk mendukung pemerintahan tanpa menjadi oposisi juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kritik konstruktif dan loyalitas politik. Beberapa pengamat politik menilai bahwa langkah ini bisa menjadi presiden baru bagi partai-partai lain untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik semata. Namun, dinamika politik yang kompleks tetap menjadi tantangan utama. PDIP harus memastikan bahwa dukungannya tidak dimanfaatkan untuk menciptakan ketegangan internal di pemerintahan. Jika tidak hati-hati, situasi ini bisa berdampak buruk pada stabilitas politik nasional dan menghambat program-program pembangunan. Keputusan PDIP untuk tidak menjadi oposisi di bawah pemerintahan Prabowo Subianto adalah langkah strategis yang mencerminkan komitmen partai terhadap sistem presidensial dan stabilitas politik nasional. Dengan dukungan yang diberikan, PDIP bertekad untuk terus berkontribusi bagi kemajuan Indonesia, baik melalui jalur legislatif maupun sinergi politik yang harmonis. Langkah ini juga menegaskan bahwa PDIP siap menghadapi tantangan politik masa depan, termasuk Pilpres 2029, dengan strategi yang matang dan terukur. Namun, potensi dampak negatifnya perlu diantisipasi agar tidak merusak stabilitas politik nasional. Jika konflik antara presiden dan wakil presiden muncul, PDIP harus memastikan bahwa perannya tidak memperburuk keadaan, melainkan membantu menciptakan solusi yang benar-benar mendukung kepentingan bangsa. Kata mereka, penjaga kebenaran, demokrasi di tangan, bukan main slogan. Tapi di balik meja, cita lain bermula. Ada amplop yang bicara, nilai yang tergada. Hei Banten, mana suara lantangmu? Katanya membela rakyat, tapi mana buktimu? Hei Banten, jangan pura-pura buta. Demokrasi tak butuh topeng yang penuh dusta. Joget di panggung, senyum di layar, padahal keadilan menangis di tepi pagar. Rakyat bertanya, di mana janjimu dulu? Jawabnya hilang di lorong politik palsu. Hey, hey Banten, mana suara lantangmu? Katanya membela rakyat, tapi mana buktimu? Hey Banten, jangan pura-pura buta. Demokrasi tak butuh topeng yang penuh dusta. Kami tak butuh retorika indah, kami tak ingin janji tanpa arah. Kami butuh pemimpin yang jujur berani, bukan yang sembunyi di balik kompromi. Hey, hey, yo. Warna merah itu kini buram, dicoreng kasus yang tak kunjung padam. Banting dengan suara rakyatmu, kebenaran tak
suatu retorika indah. Kami tak ingin janji tanpa arah. Kami butuh pemimpin yang jujur berani, bukan yang sembunyi di balik kompromi. Warna merah itu kini buram. Budi goreng kasus yang tak kunjung padam. Banteng dengar suara rakyatmu.